Bab 738. Mengakui kekalahan. Jack Chen melihat pedang tipis miliknya, dia terkejut dengan tatapan heran. Dia mengetahui Kingston Jiang memasuki tingkat alam ke-8, mengetahuinya berlatih teknik 13 pedang langit, namun tidak tahu jika dia memiliki sebuah jurus ajaib. Dia menatap Kingston Jiang dengan sinis. Dia melihat tubuh Kingston Jiang dipenuhi lingkaran cahaya samar-samar keemasan. Dahulu belum pernah ada yang begini. Sebelumnya, Kingston Jiang hanya menjadi manusia tembaga. Tapi saat ini, tubuhnya bisa memunculkan lingkaran cahaya emas. Dia menarik napas dalam-dalam, secara paksa mengejutkan dirinya sendiri, dan bertanya dengan perlahan, seni bela diri apa yang kamu terapkan? Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Kingston Jiang tampak dingin. Menghadapi musuh yang tidak dikenal ini, hanya dapat dikalahkan. Dia menghunuskan pedang pidana di tangannya dan berkata, ayo lagi. Aku takut kamu tidak berhasil. Meskipun Jack Chen dikejutkan oleh seni bela diri yang dilakukan oleh Kingston Jiang, tapi dia tidak takut. Dia telah menguasai seni bela diri terbaik di dunia. Meskipun pertahanan Kingston Jiang mengerikan, dia juga mempunyai keyakinan untuk mengalahkannya. Selesai berbicara, dia kembali ke posisi asalnya. Beberapa detik kemudian, Kingston Jiang merasakan hal yang aneh. Bayangan mengerikan ini lagi. Sekali lagi merasa terkejut. Gerakan tubuh Jack Chen terlalu aneh. Pada saat ini, napas berbahaya datang dari belakang tubuhnya. Membelokkan badannya dan meluncurkan pisau. Tang! Sepasang pedang saling bertabrakan. Kali ini, pedang tipis di tangan Jack Chen langsung patah. Saat pedang itu patah, dia juga mengeluarkan jurus telapak tangannya, dan memukul dada Kingston Jiang. Tubuh Kingston Jiang memiliki tembok aura emas, dan bisa bertahan tanpa terluka. Tetapi, jurus telapak tangan ini terlalu kuat, meskipun tembok aura emas maupun tubuh tembaganya memiliki pertahanan yang sangat mengerikan, namun dia masih saja memuntahkan darah karena getaran tersebut. Selain itu, tubuhnya terus bergerak mundur. Pada saat yang sama, Kingston Jiang dapat merasakan hawa dingin energi Qi merasuki tubuhnya. Energi Qi ini hampir saja membekukan darahnya. Dengan cepat dia mengaktifkan jurus rasi bintang. Energi Qi dari awal pengusiran, energi Qi yang dingin ini dikeluarkan dari dalam tubuh. Kingston Jiang mendarat di atas batu besar. Jack Chen terbang mengudara beberapa ratus meter jauhnya. Dia menatap Kingston Jiang. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki ketenangan yang dia miliki sebelumnya, wajahnya memucat dengan ekspresi yang jarang ditemui. Pertahanan Kingston Jiang memiliki kekuatan yang melebihi pemikirannya. Kamu menang. Jack Chen melihatnya untuk waktu yang cukup lama, kemudian berbicara. Telapak tangan ini merupakan kekuatan terhebat yang dia keluarkan untuk Kingston Jiang. Telapak tangan ini, setelah memukul Kingston Jiang, dia hanya memuntahkan darah. Jika memukulnya lagi, hanya membuatnya memunculkan 2 luka. Di mana orang yang kucari? Kingston Jiang bertanya dengan dingin. Di perlintasan luar Gunung Tianshan, di dalam mobilmu. Setelah berbicara, tubuh Jack Chen melintas dan menghilang dari pandangan Kingston Jiang. Tunggu. Melihat Jack Chen pergi, Kingston Jiang mendesak semua kekuatannya dan dengan cepat mengejarnya. Pantas mati. Kingston Jiang marah. Dia belum sempat bertanya, orang yang berada di belakang Jack Chen itu siapa. Sekali lagi dia kembali ke puncak gunung perlintasan Gunung Tianshan. Membubarkan jurus Dewa Logam. Ketika dibubarkan, dia tidak tahan lagi untuk tidak menjatuhkan tubuhnya ke tanah. Dalam pertempurannya dengan Jack Chen, hampir setiap saat dia menerima tekanan. Bahkan, 13 pedang langitnya tidak bisa menahan Jack Chen. Jika bukan karena jurus Dewa Logam, dia pasti tidak akan mampu menahan serangan dari Jack Chen. Jack Chen menyerah dan mengaku kalah, sungguh tak terpikirkan olehnya. Dia mengira akan ada pertempuran sengit di antara mereka yang mempertaruhkan nyawa, antara dia yang mati atau Jack Chen yang mati. Dia duduk bersila di tanah,
melakukan metode penyembuhan klasik medis, dan mulai untuk menyembuhkan lukanya. Energi Qi yang dingin. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Meskipun energi Qi dingin telah dikeluarkan, dia masih merasa kedinginan. Di kejauhan, Klutang menghela napas lega saat pertempuran usai, dan pergi tanpa bersuara. Setelah Kingston Jiang menyembuhkan lukanya, Jocelyn Chen muncul. Jocelyn Chen memandang Kingston Jiang yang sedang menyembuhkan lukanya, dan tidak mengganggunya. Namun, selagi Kingston Jiang menyembuhkan luka, juga saat melihat kemunculan Jocelyn Chen, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Mereka tidak menyulitkanmu, kan?" Jocelyn Chen menggelengkan kepalanya. Kingston Jiang bertanya lagi, "Apa yang terjadi? Siapakah nama orang itu? Kenapa kamu memanggilnya kakak? Apakah dia adalah murid utusan dari Sekte Gunung Tianshan?" Jocelyn Chen menganggukkan kepalanya dengan lembut, "Benar, dia adalah kakak laki-lakiku. Kira-kira 10 tahun yang lalu dia meninggalkan Sekte Gunung Tianshan. Saat itu aku masih kecil, mungkin masih berumur 10 tahun lebih, tidak tahu telah terjadi apa. Pada akhirnya orang tuaku yang memberitahu, dan akhirnya aku mengetahuinya." "Tolong jelaskan lebih lanjut." Kingston Jiang dengan sangat serius menatap Jocelyn Chen. Awalnya ini merupakan masalah di Sekte Gunung Tianshan, tetapi saat ini Jack Chen menulis surat tantangan kepadanya. Ini ada hubungannya dengan dia. Jocelyn Chen berpikir sejenak dan berkata, "Ini semua karena sebuah buku rahasia." "Buku rahasia apa?" "Ilmu spiritual hitam." "Apa?" Kingston Jiang berdiri dengan sangat tegap dan terkaget menatap Jocelyn Chen, dan dia pun bertanya, "Apa katamu?" "Ilmu spiritual hitam." "Benar." Jocelyn Chen perlahan mengangguk dan memberitahukan sebuah rahasia. Baru saat itulah Kingston Jiang mengetahui, ternyata ilmu spiritual hitam selalu disimpan di Sekte Gunung Tianshan, namun orang luar tidak mengetahuinya. Sekarang dia juga mengetahui, di mana kakeknya belajar ilmu spiritual hitam. Pastilah mempelajarinya dari Sekte Gunung Tianshan. Jocelyn Chen bertanya, "Oh iya, apakah kakak laki-lakiku memberitahu, siapa yang berada di belakangnya?" Kingston Jiang mengatur napas beberapa saat, menstabilkan kondisinya, lalu berdiri dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Dia pergi sebelum sempat aku bertanya. Aku sudah mengejarnya, tetapi dia pergi dengan cepat dan tidak terkejar olehku. Kakak laki-lakimu memiliki kekuatan yang sangat hebat, dia sudah menembus tingkat alam ke-8, jurus 13 pedang langit juga tidak dapat menahannya. Jika aku tidak berlatih jurus Dewa Logam, mungkin aku akan kalah kali ini." "Yah." Jocelyn Chen menghela napas dalam-dalam. "Oh iya, ilmu spiritual hitam." Kingston Jiang teringat kembali, teringat terakhir kali dia berlatih memukul dengan jurus telapak tangannya. Kekuatan pukulan telapak tangannya itu sangat kuat dan aneh. Namun, dia tidak yakin apakah Jack Chen menampilkan ilmu spiritual hitam atau tidak. Hanya bisa kembali ke tempat itu dan bertanya dengan jelas. Jocelyn Chen bertanya, "Ada apa dengan ilmu spiritual hitam?" "Tidak, tidak apa-apa." Kingston Jiang menggelengkan kepala dan berkata, "Kakak laki-lakimu mengatakan, orang yang kucari berada di perlintasan luar Gunung Tianshan, coba kita pergi melihat terlebih dahulu." "Baiklah." Jocelyn Chen menganggukkan kepalanya. Kingston Jiang dan Jocelyn Chen dengan cepat meninggalkan tempat itu. Setelah meninggalkan perlintasan Gunung Tianshan, mereka menemukan mobil yang diparkir beberapa hari yang lalu di tempat itu. Kingston Jiang berjalan menuju tempat itu dan membuka pintu mobil. Di kursi belakang mobil, ada seorang wanita yang terbaring. Wanita itu dalam keadaan pingsan tidak sadarkan diri. Kingston Jiang melihatnya, ternyata wanita itu adalah Yuri Kakai. Dia segera membangunkannya. Yuri Kakai membuka matanya dengan kebingungan. Ketika matanya terbuka, dia melihat wajah yang tidak dikenal. Setelah beberapa saat, dia baru menyadari dan berkata, Kak Kingston, apakah itu kamu?" "Benar, ini aku." Kingston Jiang mengangguk dan berkata, "Saat ini kamu jangan mengatakan apapun,
kita kembali ke Belantara Selatan terlebih dahulu, menetap di sana beberapa waktu. Kingston Jiang langsung bergegas menuju ke kursi pengemudi, dan menyetir mobilnya meninggalkan tempat itu. Di saat yang bersamaan, di hutan yang jauh di dalam perlintasan Gunung Tianshan, terlihat sebuah gua Kares. Di sebuah tempat kosong di gua Kares, terdapat seseorang yang duduk di atasnya. Ada tirai di depan tubuh, tidak terlihat dengan jelas apakah itu pria atau wanita. Namun, Jack Chen berlutut di tanah, dengan ketidakberdayaan dan wajahnya yang pucat menyampaikan, "Aku telah dikalahkan." Bersambung.